Sobat Skriptura, hari ini kita akan mendalami kitab suci yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 33 sampai 38 yang akan kita dengar pada seri Renungan Skriptura hari ini. Teks ini masih satu rangkaian tentang pengajaran Tuhan Yesus dan menolong kita melihat bagaimana sikap hidup umat Tuhan dibentuk dari dalam. Kita akan menyoroti teks ini melalui 3 kata kunci dalam bahasa Yunani. Kata kunci yang pertama ialah didote atau artinya berilah. Bentuknya adalah perintah yang bersifat aktif dan berkelanjutan. Dalam ayat 38, kata ini tidak hanya dibatasi pada pemberian materi, teksnya ini terbuka, memberi mencakup sikap hati, tindakan dan juga relasi. Pemberian yang dimaksud bukan relasi sesaat, tetapi merupakan pola hidup yang terus-menerus dilakukan. Kata kunci yang kedua ialah krinete, yang berarti menghakimi. Ayat 37 berkata, "Jangan menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi." Dalam bahasa Yunani, kata ini berkaitan dengan tindakan yang menilai orang secara final, seolah-olah kita berada di posisi penentu terakhir. Teks ini tidak berbicara tentang membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi tentang sikap hati yang cepat memvonis dan menutup ruang anugerah. Kata kunci yang ketiga ialah metron atau ukuran atau takaran. Ayat 38 menyebut ukuran yang dipadatkan, digoncang dan ditumpah keluar. Ukuran di sini bukan soal angka, tetapi standar. Teks menegaskan bahwa ukuran yang kita pakai dalam memperlakukan orang lain akan kembali juga kepada kita. Prinsip ini dinyatakan sebagai kepastian, bukan sebagai ancaman. Pada Lukas 6 ayat 33-38 ini membahas mengenai hidup yang tidak berpusat pada timbal balik manusia. Kata didote mengajak umat Tuhan untuk memberi tanpa terlebih dahulu menghitung soal untung dan ruginya. Memberi menjadi ekspresi kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan tentang strategi sosial atau ekonomi. Larangan krinete menentang kecenderungan manusia untuk cepat menilai. Dalam teks ini Tuhan Yesus mengaitkan antara sikap menghakimi dengan sikap yang mengampuni. Keduanya harus berjalan beriringan. Ketika seseorang memilih untuk menghakimi, maka ruang pengampunan itu menyempit. Sebaliknya, ketika pengampunan itu diperluas, penghakiman kehilangan tempatnya. Lalu kata metron menyatukan semuanya. Hidup digambarkan seperti sebuah timbangan. Cara kita mengukur orang lain akan menjadi cara hidup itu kembali kepada kita. Teks ini tidak mengatakan bahwa Tuhan sedang meniru perilaku kita, tetapi menegaskan bahwa hidup memiliki pola yang selaras dengan sikap hati kita. Dari keseluruhan teks ini, Tuhan Yesus membentuk umatnya untuk hidup dengan ukuran yang berbeda. Bukan ukuran dunia, tetapi ukuran yang lahir dari kemurahan, pengampunan, dan kerelaan untuk memberi. Untuk itu, terima kasih telah belajar bersama kami di seri Renungan Skriptura hari ini. Tuhan Yesus memberkati.